Baik, sebelumnya suara Gesa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Kang. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Sebelumnya saat bergabung kembali, gak kerasa kita ketemu lagi di hari Senin, tepatnya di tanggal 11 Desember 2023, dan hari ini merupakan pertemuan kedua untuk kelas privat untuk level peratasin di gelombang pertama ini. Walaupun hari ini baru Bu Ega dan juga Pak Ambar saja yang bergabung, insya Allah nanti sambil berjalan, peserta lainnya pun akan segera bergabung. Dan ada beberapa yang juga masih mengalami kendala Bapak Ibu. Jadi semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua untuk terus belajar dan juga untuk menimba ilmu nih dan juga sharing dari Ustadz Ari Abdullah. Dan Alhamdulillah malam hari ini Ustadz Ari sudah bergabung juga di tengah kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semuanya sehat ya, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah insya Allah sehat. Meskipun Alhamdulillah. di Kota Bandung tadi sempat diguyur hujan cukup besar. Iya, iya. Tapi sekarang sudah tidak hujan lagi. Walaupun hawa-hawanya agak dingin, agak bikin ngantuk. Insya Allah tidak menurunkan semangat untuk terus belajar taksinya di malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mangga dipersiapkan untuk segala kebutuhannya, baik itu catatannya, mushafnya, kemudian juga untuk internetnya. Semoga lancar, tidak ada halangan sama sekali, dan semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz pun dapat kita terima dengan semaksimal mungkin. Dan nanti seperti biasa, jika ada pertanyaan saat kelas sedang berlangsung, boleh manfaatkan fitur raise hand-nya atau angkat tangannya, ataupun juga boleh untuk memberikan atau menginformasikan terlebih dahulu di kolom chat-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk modulnya pun, untuk saat ini masih dilanjutkan dari modul yang sebelumnya, karena masih ada beberapa hal yang memang belum dibahas. Dan insya Allah untuk kelasnya akan berjalan kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Nanti tergantung kondisi saat kelas berlangsung Bapak Ibu ya. Dan agar acara ini dimudahkan dan juga diberkahi, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk waktu dan tempat bisa serahkan kepada Ustadz Ari. Mangga Ustadz Ari. Syukran, Kang. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya nih saat ini? Mudah-mudahan terbaik ya. Ya, Semangat, insya Allah. istiqomah terus. Insya Allah kita baru memulai karena mempelajari Al-Quran itu tahapannya kita harus betul-betul menguatkan tekad kita dan juga tentunya niat pertama kita untuk pahala ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian tentunya nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita saat ini, terutama kesehatan yang Allah berikan dan juga kekuatan ya untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan juga Allah berikan kekuatan untuk kita hadir pada kesempatan malam hari ini.
Dan insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini juga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, saya izin share terlebih dahulu ya. Baik, kita akan absen dulu yang hadir ya. Di sini ada Pak Ambar sudah hadir, Ibu Eriga, terus Ibu Rita masih belum bisa hadir ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan juga mudah-mudahan bisa hadir nantinya ya insya Allah. Berikutnya Kak Faris juga hadir ya, izin ya. Di sini ada Ibu Natalia, ada hadir Ibu Natalia? Ada, Pak. Ada sudah hadir ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana? Belum ya? Masih ada kendala Ustadz, tadi mau coba login belum bisa katanya. Oh gitu. Lagi dicoba Oke. lagi ya. Ibu Hani ada hadir ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah ada yang sudah standby dari tadi ya dan juga yang baru hadir. Insya Allah kita akan mulai. Untuk mengawali kita akan membacakan Quran Surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Saya buka terlebih dahulu. Nah, baik sebelum ke Al-Fatihah, kita akan latih dulu pola ya. Kita baca 5 kali pola yang sudah kita pelajari ya. Siap, kita akan praktekkan bersama-sama. Bana bauna buna bayina bina banun. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita awali dengan Al-Fatihah. Nanti insya Allah untuk pratasin yang kita pelajari, kita akan senantiasa memperbaiki Al-Fatihah kita. Nanti setiap pertemuan kita akan baca ya. Tapi tidak ada deresan terlebih dahulu karena kita akan fokus ke bacaan memperbaiki mad panjang 2 harakat terlebih dahulu ya. Baik, gimana Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekkan setiap hari minimal 2 kali? Kira-kira gimana nih? Ada yang lupa? Belum sempat setiap hari, Ustadz. Belum sempat setiap hari. Iya. Oke, Tapi tadi nggak apa-apa. diulangin. Ya, tapi alhamdulillah ya rekamannya sudah saya terima, sudah saya dengarkan, alhamdulillah lancar sekali ya. Tapi catatan tentunya Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan pola ini meskipun kita merasa sudah lancar misalkan ya lisan kita dengan pengucapan huruf ba-nya, nah tentunya harus dilatih terus ya sehingga nanti biar lebih cepat dan juga lebih nempel ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Kalau ini kan bukan ayat Al-Qur'an tapi pola ya, pola untuk mempraktikkan panjang 2 harakat dan tidak hanya itu untuk senam huruf-huruf yang lainnya ya. Baik, untuk mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan awali dengan membaca pola dan tidak hanya huruf ba, kita akan melatih dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Seperti biasa nanti akan toktak ya, sebagaimana pekan yang lalu sudah saya absen.
Sesuai absen di sini ada Pak Ambar, Ibu Eriga, terus Ibu Natalia, Ibu Hani ya. Terus nanti apa kita ulang-ulang. Baik, kita awali dengan huruf hijaiyah ya. Jadi tidak hanya dari huruf ba, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Baik, siap. Saya satu kali, semua satu kali. Boleh mikrofonnya di on kan semuanya, boleh. Siap ya? Saya satu kali, semua satu kali. Bana bauna buna baina bina banun. Silakan. Bana bauna buna baina bina banun. Siap. Sekarang kita awali dengan A, Hamzah. Ana auna una aina ina anun. Tinggal diganti hurufnya. Silakan. Ana aina una aina ina anun. Ya, ada yang bingung? Ada yang bingung? Nah, ini lihat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal merubah huruf ba-nya ya. Yang asalnya ba menjadi a ya. Ana auna una aina ina anun. Coba satu kali lagi. Lagi sekarang. Ana auna una aina ina anun. Nah, maka dari itu untuk pola ini di huruf ba-nya makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian kenapa harus setiap hari, kenapa harus setiap saat, nanti ini akan jadi pola ya. Sehingga pola ini akan nempel di huruf-huruf yang lainnya. Siap. Sekarang kita mulai cek per orang ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Baik, dari mulai Pak Ambar, siap. Dari mulai Pak Ambar, huruf A yang tadi Hamzah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana auna una aina ina anun. Nah, dicoba lebih ini lagi Pak, lebih nyambung lagi. Ana auna una aina ina anun. Coba. Ana auna una aina ina anun. Nah, hati-hati na-nya masih kepanjangan. Langsung ya. Ana auna una aina ina anun. Jadi di na-nya jangan sampai agak kepanjangan di na yang ini ya. Di ujung-ujung na-nya jangan sampai kepanjangan. Meskipun sedikit ya. Diulangi. Ana auna una aina ina anun. Aina ina anun. Coba. Ana auna una aina ina anun. Nah, masih agak delay di na-nya. Ana auna, tapi ana auna. Coba kita dua ini dulu Pak. Dua kata dulu ya. Ana auna. Coba. Ana auna. Ana auna. Ana auna. Ana auna. Una aina. Una aina ina Nah, anun. jadi pas unanya itu Pak, pas unanya itu langsung una a una a una aina. Coba. Una aina ina anun. Nah, gitu. Coba. Ana auna una aina ina anun. Mengalir, lebih mengalir lagi. Ana auna una aina ina anun. Nah, gitu ya. Jadi sedikit pun juga itu nanti akan akan berdampak ke bacaan juga ya. Jadi untuk Pak Ambar terus dilancarkan di pengucapan na-nya nih. Jadi pertemuan na ke bi-nya gitu ya. Ana auna una aina i. Nah, di aina i-nya langsung aina ina anun ya. Jadi agak cepat sedikit ya. Agak cepat memasukkan na ke i-nya seperti itu ya. Baik, cukup. Berikutnya Ibu Eriga diganti dengan huruf ta. Kalau huruf ba sudah ada di sini. Huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Tauna tuna taina tina tanun. Bagus, alhamdulillah lancar. Berikutnya
Ibu Natali berarti ya. Ibu Natali huruf sa. Sa ya. Ya. Sana, sauna, suna, saina, sina, sanun. Ya, lanjut Ibu Hani. Sa ja. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Siapa Ambar? Ha. Hana. Ya, mikrofonnya Pak. Khana, khauna, huna, khaina, khina, khanun. Nah, maknya apa naknya masih PR ya. Hana, hauna, huna. Tak itunya Pak, dihindari ya naknya. Naknya kepanjangan. Hana, hauna, huna, haina, hina, hanun. Jadi mengalir banget coba. Khana, khauna, huna, khaina, khina, khanun. Oke, siap. Dilatih terus ya, jangan sampai Ya. naknya kepanjangan. Jadi Pak Amba bukan berarti dipercepat ini ya, dipercepat bacaannya enggak, tapi mempercepat pertemuan nak dengan baknya ya. Oh, Hana ha. Nah, gitu kan. Jadi enggak hana hau. Nah, itu yang jadi persoalannya itu naknya. Hana ha. Nah, itunya. Hana hauna khana, huna haina hina hanun. Nah, itunya. Coba satu kali lagi. khana, khauna, huna, khaina, khina, khanun. Nah, itu ya. Jadi ada haina hina hanun. Nah, coba diperhatikan. Haina hina ha. Nah, anaknya di sini ya. Siap. Kita apa namanya? Kita latihan sedikit, Pak. Bana apa namanya? Ha ya. Hana ha. Coba. Khana, khana, Nah, itu kan khauna, huna. apa jangan dulu disambung nanti sesuai Oh, instruksi saya. Hana ha. Silakan. khana, Bagus. Hana hauna. khana, khauna, Nah, huna. bagus. Belum belum. Ya. Hana Khana, haunahu. khana, khauna, huna. Ya. Hana haunahuna. Khana, khauna, huna. Nah, udah nyambung bagus. Hana haunahuna. Khana, khauna, huna. Bagus. Haina hina hanun. Khaina, khina, khanun. Nah, gitu ya, dilatih terus ya gitu ya. Hana haunahuna haina hina hanun. Khana, khauna, huna, khaina, khina, khanun. Oke, masih ada delay sedikit sekali Pak ya. Ya, Jadi di naknya ya, jadi pertemuan nak ke ya. baknya. Nah ini yang jadi ini ya harus dilatih. Kalau madu harokatnya sudah oke ya, nggak jadi masalah. Dua harokatnya sudah betul-betul pas banget. Nah tinggal cara menyambungkan. Nanti kita pun juga di sini ada latihannya ya, cara menyambungkan. Ya ini memang sudah apa namanya pola ini yang harus betul-betul dilancarkan. Oke. Sip, Pak Ambar, syukron, sudah bagus. Ibu Eriga, abata saja kho. Bismillahirrahmanirrahim. Khona, khauna, huna, ulangi ya Ustaz, maaf. Ya, ulangi pelan-pelan saja, tenang. Ya. Khana, khaun, Kho. kho ya? Maaf, Ya, Ustaz, kho. ya. Khona, khauna, huna, khaina, hina, khanun. Nah, hati-hati Khonun. apa jangan sampai hana ya, tapi khonun. Yuk, Ulangi, Bu. ulangin ya Ustaz. Ya, Ya, ulangin. silakan. Khona, khauna, huna, khaina, hina, khanun. Oke, siap. Dilanjutkan. Berikutnya ro, jaha kho, dal. Mohon maaf, dal. Huruf dal. Ibu Natalia. Nanti urutannya Pak Ambar, Ibu Eriga, Ibu Natalia, Ibu Hani ya. Terus nanti balik lagi ke Pak Ambar ya. Jadi biar langsung ya. Ya, Ibu Natali huruf ro. Dal. Bismillahirrahmanirrahim. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Berikutnya the.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanazawna zuna zaina zina zanun. Ya, Pak Ambar huruf ro, rona. Bismillahirrahmanirrahim. Rona rauna Rauna, runa. rauna, rona, rauna. Rona rauna runa raina rina Roina, hanun. roina hati-hati. Bukan raina tapi roina. Oh. Rona, Rona roina, rauna rina. runa raina rina hanun. Ronun. Ronun. Ya, astagfirullah. Nah, ini termasuk enggak apa? Ini termasuk huruf yang ini, yang sulitnya ya. Nah, saya tulisan dulu di sini ya. Jadi apa namanya huruf-huruf yang itu, yang tadi Bapak Ibu baca ya, itu termasuk huruf-huruf isti'la yang rawan apa sulit dalam pengucapan linnya ya. Nah, tadi apa namanya huruf ro ya. Saya tuliskan nih huruf yang sering terjadi di apa namanya di semua peserta ya. Dan juga saya alami waktu belajar dari apa dari pola ini yaitu huruf ro. Terus huruf oh yang tadi kho dulu ya. Kho, huruf kho, huruf ro, terus sebentar ya. Ini yang harus hati-hati nanti ya. Huruf sod. Nah, hati-hati nih, huruf so. Terus huruf do. Hati-hati. Berikutnya huruf to sama huruf to. Pokoknya huruf-huruf istilah ya. To, vo. Terus berikutnya huruf gho, ghain. Nah, hati-hati ini huruf ghain. Berikutnya huruf kof, hati-hati huruf kof, rawan, ya. Udah. Nah, segini, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau menemukan huruf-huruf ini pasti agak berbeda di lisan kita, dikarenakan hurufnya berbeda. Kalau huruf-huruf yang lain kan a, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Nah, ya. Jadi bunyi o yang di ujung tuh kho, ro, so, bo, to, zo, go, ko. Nah, itu ya yang harus hati-hati bunyi-bunyi yang o ujungnya, ya. Siap ya? Berikutnya Ibu Eriga. Siap, Ibu Eriga. Ya. Berikutnya tadi huruf apa tadi? Ro tadi Huruf sampai ro ya, zai. Silakan. Za. Zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun. Berikutnya sa. Ibu Natalia. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sauna suna saina sina sanun. Bagus. Berikutnya sya. Duhani. Bismillahirrahmanirrahim. Shana shauna shuna shaina shina shanun. Ya, berikutnya Pak Ambar. Wah, ini Pak Ambar huruf sod ya. Huruf-huruf yang sulit ya, Masya Allah ya. Rezekinya Pak, nggak apa-apa. Yuk, coba saja. Sona, sauna, suna, saina, sina, sanun. Sonun. So, Ya, sonun sona, ujung. sona, sauna, suna, saina, Sauna, si. sauna. Oh, ya. Sonel, sauna. Sona, sona, sauna, suna, saina, sina, Soina, sanun. soina, Soina, soinal, soina, sina, sina, sanun. Sonun. sonun. Nggak apa-apa ini. Ini nanti yang huruf ini semuanya akan mempraktekkan ya, nggak apa-apa. Siap. Ini kebetulan Pak Ambar lagi ya, huruf son. Yuk lanjut, Ibu Eriga, do. Nah ini huruf do, hati-hati. Do, na, do, na, du, na, do. Diulang, Ustaz. Do, Ya na, silakan. do, na, du, na, Douna, douna, donel, douna. do, na, do, na, ya. 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 Do, na, Do. do, na, du, na, doi, na, di, na, dan. Nah, salah ya, Ustaz. Do, nggak apa-apa Do, Bu. Bentar. Bo, nah ya, Ulangin lagi ya, Ustaz. ya silakan. Do, na, do, na, du, na, doi, na, di, na, da, do, nun.
Nah, kan ya, nggak apa-apa. Ini memang yang saya tulis tuh, lihat ya. Huruf-huruf yang mempunyai sifat istilah memang hati-hati. Jangan sampai tertukar huruf yang tarkik tipis ya, yaitu da ya. Do jadi da, so jadi sa tadi ya. Terus ro jadi ra, terus berikutnya to jadi ta, nanti hati-hati ya. Oke, berikutnya. Ibu Natalia, hati-hati to. To ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tona, tauna, tuna, toina, tina, tonun. Alhamdulillah, Masya Allah. Vo, berikutnya Ibu Hani. Vo. Bismillahirrahmanirrahim. Dona, zona, zuna, zoina, zina, zonun. Bagus. Berikutnya A. Ibu Pak Ambar, Pak Ambar. Ain, ana. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Oke, di sini memang bab makhrajnya belum saya bahas, jadi nggak apa-apa untuk saat ini masuknya barusan Pak Ambar masih di hamzah ya, tapi tidak semua memang pengucapan ain ini mudah, sulit, memang termasuk huruf yang sulit ya. Oke, dilanjutkan saja huruf ghain berikutnya Ibu Eriga. Kona, kona, kuna, koina, kina, konun. Bagus, berikutnya fa. Fana, fauna, funa, faina, fina, fanun. Ya, Ibu Hani qaf, hati-hati. Qana, qauna, quna, qaina, qina, qanun. Ya, berikutnya kaf, Pak Ambar. Ka, Ka. kana, kauna, kuna, kaina, kina, kanun. Bagus, berikutnya la. Ibu Eriga. Lana, launa, luna, laina, lina, lanun. Iya, berikutnya ma. Mana, mauna, muna, maina, mina, manun. Iya, berikutnya na. Na, na, nauna, nuna, naina, nina, nanun. Berikutnya wa. Wana, wauna, wuna, waina, wina, wanun. Ya, berikutnya masih ada ya ha. Hana, hauna, huna, haina, hina, hanun. Iya, terakhir ya. Yana, yauna, yuna, yaina, yina, yanun. Sip. Satu kali lagi latihan ya. Huruf yang ini, Bapak Ibu sekalian. Huruf yang istilah semua ya per orang. Ya, dari Pak Ambar dulu coba. Kho, ro, so, do, po, vo, go, ko ya. Sudah tahu polanya ya atau perlu lihat lagi? Oke, Ya, bisa lah. lihat lagi. Oke. Kho. Kona, kauna, kuna, waina, kina, konun. Oke. Terus berikutnya ro. Masih Pak Ambar ya? Ro. Rona, rauna, runa, roina, rina, ronun. Bagus. Berikutnya so. Sona. Sona, sauna, suna, soina, sina, sonun. Berikutnya do. Dona. Dona, doina, duna, Douna. Hati-hati. Douna. Dona, di, dona, doina, dina, donun. Douna. Duna. Donun. Dona, dauna, duna, doina, dina, donun. Ya, berikutnya to. Tona, tauna, tuna, toina, tina, tonun. Ya, berikutnya vo. Dona, dona, duna, doina, dina, donun. Oke, berikutnya kof ya, kok. Kona, kona, kuna, koina, kina, konun. Oke, alhamdulillah Pak Ambar ya. Dilatih terus untuk polanya. Pokoknya diusahakan pola ini meskipun nantinya sudah lancar dipraktekkan saja. Selama kita belajar tahsin, masih belajar apa namanya di pekan ini atau di bulan ini ya, dipraktekkan terus ya, insya Allah. Baik, di sini sudah hadir nih Ibu Mardiana.
Assalamualaikum Ibu Mardiana. Ada suaranya Ibu? Mikrofonnya coba. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana sudah aman, Bu? Sudah Alhamdulillah bisa ya? sudah, Ustaz. Ya, sudah. Alhamdulillah. Oke, siap. Nanti untuk Ibu Mardiana posisi absennya ya. Ya, Posisi absennya udah Ibu Natali ya. Nanti ya. udah Ibu Natali, Ibu Mardiana, udah Ibu Mardiana, Ibu Hani ya. Baik, Ibu Erika, sekarang Ibu Erika, yuk. Dari Huruf Rin. kho. Apa huruf kho dulu ya? Kho. Kho. Khona, khona, khuna, khoina, khina, khonun. Ya, ro. Rona, rona, runa, roina, rina, ronun. Berikutnya so. So, sona, sona, suna, soina, sina, sonun. Bagus. Do. Dona, dona, duna, doina, dina, donun. To. To, tona, Ya. tona, tuna, toina, tina, tonun. Zo. Zona, zona, zuna, zoina, zina, zonun. Go. 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 Goin. Kona, kona, huna, koin. Oh, ya, oh, ya. Kona, kona, huna, koina, hina, konun. Ya, berikutnya huruf kof. Kona, kauna, kuna, koina, kina, konun. Bagus. Alhamdulillah lancar. Berikutnya Ibu Natalia, silakan dari mulai huruf kho. Khona, khawna, khuna, khoina, khina, khonun. Ya, ro. Rona, rona, runa, roina, rina, ronun. Ya, so. Sona, sona, suna, soina, sina, sonun. Ya, do. Zona, zona, zuna, zoina, zina, zonun. To. Tona, tona, tuna, toina, tina, tonun. Zo. Zona, zona, zuna, zoina, zina, zonun. Go. Gona, gona, guna, goina, gina, gonun. Ya, ko. Qona, qawna, quna, qoina, qina, qonun. Iya, bagus. Nah, Ibu Mardiana, nggak apa-apa Bu, Ya, langsung Ustaz. Bu ya. Ya, Ya, polanya sudah pernah dipraktekkan polanya? sudah, Ustaz. Oke, Yang mana ya? siap. Ya, siap. Langsung saja ya. Huruf kho. Khona, khona, khuna, Kho, khoina. kho, kho. Khona, khona, Kho. kho, kho. Ya, Khona, ya. khona, khuna, khoina, khina, khonun. Nah, hati-hati. Agak terdengar sona barusan ya. Kho, mungkin apa namanya istilah dengkurannya kurang ya, nggak apa-apa. Berikutnya ro, Bu, ro. Rona, rona, runa, roina, rina, ronun. Iya, berikutnya so. Shona, shona, shuna, shoina, shina, shonun. Berikutnya do. Dona, dona, duna, doina, dina, donun. Ko. Tona, tona, tuna, toina, tina, tonun. Zo. Zona, zona, zuna, zoina, zina, zonun. Ro. Gona, 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 guna, goina, gina, gonun. Ko. Kona, kona, kuna, koina, kina, konun.
Oke, alhamdulillah bagus ya. Sip, berikutnya Ibu Hani. Siap ya, huruf kho. Nah, khana, khawna, khuna, khoina, khina, khanun. Berikutnya ro. Rana, rauna, runa, roina, rina, ranun. Ya, berikutnya Fana, so. fauna, funa, foina, fina, fanun. Ya, berikutnya Gana, vauna, vuna, zoina, zina, vanun. berikutnya Bu. Qana, fauna, quna, foina, qina, qanun. Iya, zo. Zana, zauna, zuna, zoina, zina, zanun. Gho. Ghana, ghauna, guna, ghaina, ghina, ghanun. O. Qana, qauna, quna, qaina, qina, qanun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu ya. Nah, cuman saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, untuk pola ini selama kita belajar di bulan ini, praktekkan setiap hari, diusahakan ya. Meskipun agak bolong-bolong nggak apa-apa. Maka itu kenapa saya analogikan seperti obat ya itu. Memang latihannya insya Allah mudah, tapi terkadang ya suka bolong-bolong ya. Tapi sebetulnya bisa ya. Mau kondisi seperti apapun kita, misalkan sedang di perjalanan, sedang dimanapun, diusahakan. Karena ini kunci pertama ya. Kunci pertama yang insya Allah Bapak Ibu sekalian, lisan lidah kita akan lebih lunak dan juga lebih lebih ringan lagi dalam mengucapkan mad panjang 2 harokat khususnya ya. Dan tidak hanya sebetulnya tidak hanya mad panjang 2 harokat, tapi pengucapan huruf-huruf yang tadi seperti huruf-huruf isti'la yang huruf-huruf tebal ya, yang dibacanya o ujungnya o ya. Baik, bismillah kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Mulai ke pelatihan yang kedua. Siap. Nah, ini lihat. Pelatihan yang berikutnya, di sini kita coba latih praktek tanda mad panjang 2 harokat dari mulai 1 tanda. Ya, masih ingat Bapak Ibu sekalian rumus mengenal tanda mad panjang 2 harokat? Boleh dikeroyok saja. Apa saja rumusnya? 3, 2, 2. 3, 2, 2. 3 apa? Fathah, Fathah, 2 kasroh, 2 lagi dom. Dhamma. Fathahnya ada 3, berarti apa saja? Fathah ketemu Fathah alif, walif. Ya, fathah ketemu alif bengkok, ya. fathah berdiri. Berikut Alif berdiri. fathah berdiri, hati-hati fathah. Oh iya. Kita ucapkan fathah, fathah, berdiri. fathah ya. Ya, Oke, fathah berikutnya berdiri. kasroh. Kasroh ada 2. Kasroh, Terus kasroh. bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Bagus. Berikutnya domah, Dom. domah. Domah Dhamma ketemu ketemu waw sukun, domah dhamma terbalik. terbalik. Nah, itu senantiasa harus betul-betul nempel di dan nempel dan bisa dipahami ya. Siap. Pelatihan yang berikutnya kita akan pertanda ya, yaitu fathah bertemu alif. Bapak Ibu sekalian ya. Setiap menemukan fathah bertemu alif, kita baca panjang 2 harokat dengan cara mengayunkan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk ayunan ini hanya metode saja. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, misalkan kalau tanpa mengayun sudah ukurannya 2 harokat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ukurannya sudah 2 harokat. Tapi diusahakan biar sama dengan polanya, kita caranya dengan cara mengayun. Ya, siap. Satu persatu. Siap, kita bahas ya. Di sini ada fathah bertemu alif. Baik, kemudahan yang pertama latihan ini saya berikan warna ya, warna merah. Kalau ada warna merah, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, tidak terpatok sama warna juga ya, tapi tanda dulu nih. Fathah bertemu alif. Ini di sini pun juga fathah bertemu alif ya, fathah bertemu alif. Nah, jadi setiap warna-warna ini dibaca 2 harokat ya. Siap ya? Kita sama-sama dulu. Saya 1 kali, semua 1 kali. Kita seperti biasa baca pola dulu ya. Bana bauna buna baina bina banun. Yuk sama-sama. Bana bauna baina bina banun. Khotoba. Khotoba. Nah, gitu ya. Jadi rumus dulu, kita praktekkan pola dulu ya. Kalau misalkan polanya lupa, kan ada rekaman Bapak Ibu sekalian ya. Disetel dulu polanya 1 kali saja. Bana bauna buna baina bina banun khotoba. Nah, jadi nempel langsung tuh ya. Khotoba. Ulangi.
Khotoba. Ya, kita pelan-pelan ya. Berikutnya, yuba'u. Yuba'u. Ya, ingat sambil kita memahami tandanya ya. Yuba'u. Ulangi. Yuba'u. Khotama. Khotama. Ya, kita ulangi ya. Khotoba. Khotoba. Yuba'u. Yuba'u. Khotama. Khotama. Ya, berikutnya. Sa'ada. Sa'ada. Tughabu. Tughabu. Hasiba. Hasiba. Ya, kita ulangi satu kali lagi. Sa'ada. Sa'ada. Tughabu. Tughabu. Hasiba. Hasiba. Oke, berikutnya. Pertahankan ayunannya ya. Ukuran 2 harakatnya harus pas banget. Berikutnya. Jahada. Jahada. Nuzadu. Nuzadu. Ingat, jaga huruf terakhir. Kalau tidak ada panjang, jangan sampai du, tapi nuzadu. Nuzadu. Oke, ulangi. Nuzadu. Oke, berikutnya. Di sini ada ba yang dibaca panjang banyak. Qaruba. Silakan. Qaruba. Ya. Jahada. Jahada. Nuzadu. Nuzadu. Qaruba. Qaruba. Ya, kita cek dulu ya. Silakan. Pak Ambar. Pak Ambar yang atas, silakan. Satu-satu dulu ya. Silakan yang ini dulu. Silakan Pak Ambar dulu ya, Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Khotoba. Nah, lihat-lihat. Setiap menemukan tanda panjang, Pak Ambar, di sini ada fathah bertemu alif. Saya mudahkan dengan warna dulu, berarti kho-nya yang dibaca panjang. Jangan sampai khotoba. Nah, jangan kebalik. Khoto. Khotoba. Khotoba. Jangan disukunkan dulu. Jangan disukunkan dulu ya. Semua huruf kita baca. Khotoba. Khotoba. Kurang mengayun, Pak. Khotoba. Khotoba. Yuba'u. Iya. Khotoma. Khota. Khotama. Oke, satu kali lagi, Pak. Dua kali ya semuanya nanti. Khotoba. Hati-hati. Oke. Yuba'u. Betul. Khotoma. Khota. Khotama. Oke, siap. Nanti Pak Amber setiap ini disimak lagi ya, disimak diikuti aja. Yang lain juga sama ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada yang baca, Bapak Ibu sekalian ikuti bacaan yang sudah dibaca, tapi di-mute-kan ya, di-mute-kan. Jadi biar nanti lancar insya Allah ya. Baik, berikutnya Pak Ambar yang bawahnya. Satu-satu seperti biasa. Sa'ada. Hati-hati, diperhatikan mad panjang dulu, Pak. Sa'ada. Sa'ada, ayunkan. Sa'ada. Jangan ketukar, hati-hati. Jangan ketukar. Yo, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sa'ada. Masih ketukar dengan apa? Ya? Yang panjangnya sa-nya. Sa'ada. Sa'ada. Bagus. Terus. Tughabu. Betul. Hasiba. Nah, si-nya hati-hati nggak panjang. Hasiba. Bagus. Satu kali lagi, Pak. Sa'ada. Nah, ini. Iya. Tughabu. Hasiba. Nah, si-nya masih kepanjangan, Pak. Masih panjang. Hasiba. Masih kepanjangan. Nah, gitu. Hasiba. Segitu, bagus. Pak. Berikutnya. Cukup. Di bawah, Pak. Jahat.
jahada, Nah, nuj, jadi caranya Pak Ambar kalau ada cirinya ayunkan saja. Boleh diputus ya. Nah, ini ja, catatan untuk mempermudah, tidak usah terburu-buru. Pak Ambar diputus boleh. Jahada. Nah, gitu coba. jahada, Ah, gitu aja coba. nujadu, Betul. koruba, Qoruba. koruba, Ah, gitu. Ya, ulangi. jahada, Iya. nujudu, Nuza. nujadu, koruba, Ah, hati-hati ru-nya, Pak. Jangan panjang. koruba, Qoruba. koruba. Oke, syukran Pak Ambar. Dilatih terus ya. Nanti yang lain baca, Pak Ambar juga Susahnya ikutin cara lagi biar lancar mengayunnya ya. ini, Ustadz. Oh, nggak apa-apa. Dikarenakan kita kan sedang melatih, Pak. Ya, Oh, sedang melatih, insya Allah. Nggak apa-apa. Memang cara polanya mengayunnya seperti ini. sudah. Baik, diikuti saja. Iya, nggak apa-apa. Nanti lama kelamaan sebetulnya ayunan ini nggak wajib juga ya. Yang penting ukurannya pas gitu ya. Nah, kalau ayunan ini nanti berdampak ke ininya Pak, ke pola iramanya. Kan yang kalau irama tahsin itu lebih kepada ros kan ya. Ros. Nah, ini irama ros sedang apa namanya, tanpa kita sadari sedang mempolanya gitu kan ya. Pokoknya Oh, ikuti saja instruksinya ya. Oke, syukron Pak Ambar. Ibu Eriga siap. Caranya sama, satu-satu dulu ya. Ya. Satu-satu semuanya, satu-satu sampai bawah ya. Silakan Bu. Khotoba yu yuba'u Iya. khotoma Oke. sa'ada Iya. tughabu hasiba Iya. jahada Mm-mm. muzadu Iya. koruba. Bagus. Berikutnya Ibu Natalia. Ya. Khotoya. Ho. Toba. Khotoba. Khotoba. Yuba'u. Nah, hati-hati U-nya jangan sampai kepanjangan, Bu. Oh, yu Cukup yuba yuba'u. yuba'u. Nah, hati-hati Khotam. masih au. Oh, Yuba'u. yuba'u. Nah, gitu. Khotama. Ya. Sa Khotama. khotama. Ya, berikutnya. Sa'ada. Mm-mm. Tughabu. Asiba. Iya. Jahada. Nuzadu. Iya. Qaruba. Nah, hati-hati ru-nya kepanjang. Qaruba. Oke, sip. Ibu Mardiana, silakan. Sama ya. Yang lainnya sambil mengikuti ya. Silakan biar lebih lancar. Yuk. khotoba, yuba'u, khotama, sa'ada, tugobu, hasiba, jahada, nuradu, Nuzza, qaruba, nuzza. nuradu, Nuzza, Bu. oh, Nuzza bukan ro. Nuzza. nuzadu, qaruba, Iya, Ibu Hani. Khotoma. Khotoba. Toba. Iya. Khotoba. Yuba'u. Khotoma. Nah, kok-nya hati-hati kepanjangan. Sa'ada. Khotoma. Iya. Khotama. Sa'ada. Tughabu. Tughabu. Hasiba. Iya. Jahada. Nuzadu. Ulangi, Bu. Nuzadu. Mm-mm. Qaruba. Oke, siap. Tahap kedua ya, masih di sini. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian,
kita akan sering melatih mad panjang 2 harokat karena sepengalaman saya ketika belajar ini mad panjang 2 harokat ini seperti apa ya? Seperti kunci pertama nih. Kunci pertama untuk membuka pintu. Kalau misalkan mad panjang 2 harokat belum kita lancarkan, ketika kita membuka pintu nanti banyak ilmu yang lain tidak akan semuanya ketangkap ya. Tapi insya Allah ketika kuncinya sudah pas, sudah bagus, baru kita buka nanti ilmu-ilmu yang lainnya akan nempel sesuai dengan harapan kita ya insya Allah ya. Tahap kedua adalah menyambungkan kata per kata yang ini. Oke. Barusan kan kita khotoba yuba'u khotama. Oke. Nah, cara yang pertama adalah sambungkan 2 kata terlebih dahulu. Contoh. Khotoba yuba'u. Nah, itu ya. Siap. Kita latih dulu sama-sama. Siap. Ikutin. Saya 1 kali, semua 1 kali. Siap ya. Khotoba yuba'u. Silakan. Khotoba yuba'u Khotama. khotama. Nah, berikutnya sambung 3 ya. Jadi sesudah sambung mohon maaf ya 2 kali ya. Jadi sambung khotoba sama yuba'u, terus yuba'u sambung dengan khotama. Lalu ketiga sambung. Oke? Siap. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Khotoba yuba'u. Silakan. Khotoba yuba'u Nah, berikutnya yuba'u khotama. yuba'u khotama. Ya, kita ulangi ya. Saya ulangi. Khotoba yuba'u. Khotoba yuba'u Yuba'u khotama. yuba'u khotama. Khotoba yuba'u khotama. Khotoba yuba'u khotama. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah ya, untuk caranya. Tapi jangan tergesa-gesa, tenang saja, ya. Oke, lanjutkan, siap. Instruksi saya. Oke, instruksi saya, siap. Sa'adatu ghabu. sa'adatu Tughabu. Bagus. Tughabu hasiba. tughabu hasiba Tughabu hasiba. tughabu hasiba. Saya ulangi. Sa'adatu ghabu. Sa'adatu ghabu Tughabu hasiba. tughabu hasiba. Sa'adatu ghabu hasiba. Sa'adatu ghabu hasiba. Oke, berikutnya. Jahada nuzadu. Jahada nuzadu Nuzadu qaruba. nuzadu qaruba. Jahada nuzadu qaruba. Jahada nuzadu qaruba. Nah, jadi gini, saya sampaikan terlebih dahulu biar Bapak Ibu sekalian paham juga. Saya akan mengulang-ulang pola ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya nanti tanpa Bapak Ibu sadari lidah kita sedang dilatih gitu kan ya, sedang diterapi gitu ya. Meskipun secara umum sudah pada lancar nih ya untuk pembacaannya, tapi ingat yang lancar harus kita murojaah dan ya yang murojaah ini akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi ya. Baik, sekarang di-mute semuanya. Di-mute ya. Nah, ikuti bacaan saya. Jadi polanya gini, 2 ya, 2 terus 2 yang berikutnya baru 3 ya. Jadi rumusnya itu adalah di sini saya lupa belum diberikan rumus ya. Jadi kalau ini rumusnya 1 yang pertama, terus yang keduanya adalah 2-2-3 ya, bukan 3-2-2 ya. Kalau 3-2-2 adalah rumus mad ya, rumus mengetahui tanda mad. Kalau ini 1
111 ya. Mohon maaf, 111 ya. Jadi 111 terus 3 gimana ini? 2 2 3 ya. Sebentar. Ini saya belum merumuskan biar enaknya gimana. Pokoknya urutannya gini, 1 1 1 ya. Terus berikutnya adalah 2 2 3 ya. Bisa paham nggak, Bu? Bapak Ibu sekalian? 1 1 1 2 2 3 gitu kan ya? Bisa paham? Yang satu ini adalah yang tadi yang kita praktek pertama. Khotoba 1, yuba'u 1, khotama. Jadi satu kata gitu ya. Nah, berikutnya dua kata baru 3 ya. Khotoba yuba'u. Itu kan 2 ya, yang ini ya. Ini 2. Terus 2 yang berikutnya yuba'u khotama. Nah, itu ya. Baru yang 3-nya adalah khotoba yuba'u khotama. Nah, itu bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa ya, insya Allah ya. Yuk, Insya Allah ikuti bisa. bacaan saya. Kita akan pakai rumus yang 2 3 ya. Bukan 3 2 2 tapi 2 2 3 ya. Jadi ada kebalikannya. Kalau ini rumus praktik, kalau yang 3 2 2 rumus menghafal tanda ya. Siap. Ikuti saja bacaan yang saya baca, insya Allah tidak akan terlalu cepat ya. Siap. Kita rumusnya adalah 2 3 3 ya. 1 2 3. Khotoba yuba'u, yuba'u khotama, khotoba yuba'u khotama, sa'adatu ghabu, tughabu hasiba, sa'adatu ghabu hasiba, jahada nuzadu, nuzadu qaruba, jahada nuzadu qaruba. Siap, satu kali lagi. Khotoba yuba'u, yuba'u khotama, khotoba yuba'u khotama, sa'adatu ghabu, tughabu hasiba, sa'adatu ghabu. Mohon maaf. 3 ya. Sa'adatu ghabu hasiba. Lanjutkan. Jahada nuzadu, nuzadu qaruba, jahada nuzadu qaruba. Siap, satu kali lagi biar lancar. Khotoba yuba'u, yuba'u khotama, khotoba yuba'u khotama, sa'adatu ghabu, tughabu hasiba, sa'adatu ghabu hasiba, jahada nuzadu. Mohon maaf, kita ulangi. Jahada nuzadu, nuzadu qaruba. 3. Jahada nuzadu qaruba. Alhamdulillah. Siap. Yuk. Oke, Pak Ambar dulu. Apa perlahan-lahan aja, Pak? Silakan. Ya. Yang lainnya juga perlahan-lahan sambil ikuti praktek Pak Ambar ya. Silakan, Pak. Oh, Yang pola 2 2 3 ya. khotoba yuba'u, yuba'u PR-nya seperti khotama. biasa Pak Ambar. Jadi ketika nyambung Pak Ambar ada selalu sedikit ada mad yang panjang di sininya. Hati-hati ya. Nah, untuk melancarkannya boleh diputus dulu, Pak. Khotoba yuba'u. Nah, gitu aja untuk latihan. Boleh, silakan. Khotoba yuba'u, yuba'u khotama. Bagus. 3. Khotoba yuba'u Nah, hati-hati. khotama. Kho-nya masih kurang panjang. Khotoba yuba'u khotama. Oke, bagus. Berikutnya. Sa'ada yugoku. Hati-hati. Sa-nya. Sa'ada tugoku. Da-nya masih kepanjangan. Hati-hati, Pak.
Sa'adatu Eh, gobu. boleh tanpa mengayun boleh Pak? Contoh misalkan sa'adatu ghabu boleh. Sa'adatu gobu. Nah gitu. Tugobu kasibaha. Oke, 3. Sa'adatu gobu kasibaha. Oke, berikutnya. Jahada. Ja-nya kepanjangan. Jahada nujadu. Iya. Du-nya hati-hati. Nujadu. Du-nya tidak du tapi du. Jahada nujadu. Ja, Nuj ja-nya Pak. ja Astagfirullah. Ya, Ja ja-nya diluruskan aja nggak apa-apa. Jahada nuzadu boleh. Jahada nujadu. Iya. Nujadu koruba. 3. Jahada nujadu koruba. Oke, bagus Pak Amr. Sip ya. Lancarkan kembali terus. Nah, ini ingat rumus ini Bapak Ibu sekalian ya untuk pola 2 2 3 untuk latihannya ini untuk keseluruhan apa namanya? Untuk keseluruhan ciri ya. Untuk keseluruhan tanda. Nanti boleh Bapak Ibu sekalian melatih untuk di rumah masing-masing ya. Oke, kita akan latih lebih lancar lagi. Oke, siap. Ibu Eriga sudah paham tadi ukurannya Ya, ya? Apa ya, polanya 2 2 3 itu untuk ya. latihan. Khotoba yuba'u khotama. Khotoba yuba'u khotama. Ya, maknya kurang Sa panjang, Bu. Oh ya, ulangi. Khotoba yuba'u khotama. Ulangi sampai nyambung, Bu. Ya, ulangi. Khotoba yuba'u khotama. Nah, gitu sip. Sa'adatu ghabu. Tughabu hasiba. Ulangi Pak. Hasiba banyak kurang. Tughabu hasiba. Mhm. Sa'adatu ghabu hasiba. Oh iya, bagus. Berikutnya. Jahada nuzadu koruba. Jahada nuzadu koruba. Iya, next berikutnya. Alhamdulillah, Ibu Regia. Ibu Erika, mohon maaf ya. Ibu Natalia, yuk. Sudah tahu ya polanya, silakan. Khotaba nuz Ah, Bu. khot Ho-nya kurang panjang. khotaba To. yuba'u Khotoba. khotoba yuba'u Nah, pelan-pelan yuba gitu, Bu. Bagus. yuba'u khotama Sampai sa nyambung, Bu. 2. oh, Yuba sampai nyambung sama khotoba. yuba'u khotama Bagus. 3. kho khotoba yuba'u khotama Nah, ulangi. khotoba yuba'u khotama Nah, gitu ya. Jadi emaknya kurang panjang sedikit. Khotama boleh diayunkan lebih mudah. ya khotoba yuba'u khotama Nah, kan ya. Jadi ini pelajaran kita banyak sekali ya. Semakin kita melancarkan semakin kita mengulang semakin lancar pula, Bu ya. Lidah ini ya. Soalnya kan pernah dibahas di awal kita mempelajari tahsin atau tajwid itu untuk menghindari lidah kita biar tidak ada kesalahan gitu kan ya. Nah, salah satunya ya dengan pola ini ya. Bagus, Bu. Next berikutnya. sa'ada Dua, dua, tugobu 2 2 3, Bu. oh sa'ada tugobu hasiba 3. sa'ada tugobu hasiba Nah, gitu. Oke. Berikutnya 2. jahada nuzadu 2 2, Bu. 2. Langsung rumusnya yang 2 2 3.
Jahada nuzadu qaruba. Jahada nuzadu qaruba. Alhamdulillah. Bagus. Baik, berikutnya. Ibu Hani ya. Ibu barusan itu Ibu Mardiana. Ibu Natalia barusan. Ibu Nata. Oh, Ibu Nata Barusan, ya, mohon barusan maaf. Ibu Nata. Barusan. Sekarang Ibu Mardiana. Oke, syukran Bu. Mohon maaf. Khataba Dua, dua, yuba'u. tiga Bu. Khataba yuba'u khotama. Pendek suaranya Ustaz. Ya, tiga. Khataba yuba'u khotama. Bagus. Berikutnya Bu. Sa'adah Dua, dua Bu. Dua. Sa'adatu gobu gobu hasibah. Iya. Sa'adatu gobu hasibah. Oke. Jahadatu zadu Nuzadu. nuzadu Ulangi Bu, Qoruba. dua dulu. Ulangi dua, dua. Jahadatu nuzadu Qoruba. Tiga. Jahada nuzadu Qoruba. Oke, Ibu Hani lanjut. Khataba yuba'u. Dua Bu, sambung. Harus nyambung, harus nyambung. Khataba yuba'u. Yuba'u khotama. Oke, terus tiga. Khataba yuba'u khotama. Iya. Sa'ada Dua. tughabu hasiba. Sa'ada tughabu hasiba. Jahada nuzadu qaruba. Jahada nuzadu qaruba. Oke, alhamdulillah. Kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, mohon komentarnya. Mudah tidak kalau seperti ini? Kira-kira. Perlu latihan Ustadz. Perlu latihan pasti ya. Iya. Tapi ini salah satu konsep Bapak Ibu sekalian gini ya. Nanti insya Allah kalau misalkan kita sudah melancarkan semua tanda, ini kan baru satu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian mohon bersabar, tenang saja. Insya Allah nanti kita akan bereskan. Jadi modul yang saya sharekan ini targetan bulan ini kita bereskan. Meskipun 2 harokat karena 2 harokat itu yang saya sampaikan tadi kunci pertama untuk melancarkan mad dari 2 harokat dulu ya. Kebanyakan ada peserta dulu pernah saya mengajarkan kepada peserta sekaligus langsung tanda-tanda yang lainnya itu ternyata keteteran ya. Keteteran itu yang 2 harokat belum lancar, nambah yang 4, nambah yang 6 gitu kan ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz ya. 30 juz, apakah kita akan sering menemukan mad panjang 2 harokat? Iya, sering. Sering banget ya, daripada 4 ataupun 6. Contoh misalkan, Iya. apakah Al-Ikhlas ada 6 harokat? Gak ada. 4 Nggak ada. harokat? Gak ada. Tapi 2 harokat selalu ada. Di semua surat ada. Al-Fatihah ada. Ya. Al-Baqarah terus sampai Anas. 2 harokat selalu hadir gitu kan ya. Yang mana yang pernah saya sampaikan mad tobi ini betul-betul akan banyak hadirnya daripada mad-mad yang lainnya. Maka dari itu yang perlu dilancarkan ini dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan jadi PR. Nanti saya akan merekam Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan merekam pola yang ini nih. Pola yang tadi ya dengan rumus urutannya 1-1-1. Terus 2-2-3 ya. Semua tanda. Nanti saya rekamkan semua tanda ini untuk latihan Bapak di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu di rumah masing-masing ya. Dilancarkan pokoknya sampai ke pertemuan yang berikutnya. Tapi jangan lupa juga, ini sebetulnya pola ini pun juga harus betul-betul terus dipraktekkan ya. Harus dipraktekkan dari A sampai huruf ya.
Waduh, misalkan gimana nih waktunya untuk meluangkannya? Insya Allah Bapak, Ibu bisa. Bisa ya, pokoknya luangkan untuk pola ini. eh Praktekkan minimal satu-satu dulu. Misalkan hari ini Bapak Ibu mempraktekkan huruf A misalkan. Hari besok huruf ba ya. Hari besoknya lagi atau misalkan dua huruf boleh dicicil ya. Ini hanya saran saja, apa namanya? Kalau dipraktekkan insya Allah akan berdampak lebih cepat untuk untuk belajarnya. Dan kalau misalkan jarang dipraktekkan, ya nanti juga akan kerasa juga seperti itu ya. Ini mah hanya pilihan saja. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa bisa mengkondisikan masing-masing insya Allah ya. Tapi minimal kita bisa hadirlah 1 minggu sekali di pertemuan kajian tahsin ini yang ini ya. Siap. Satu tanda lagi kita akan praktek ya. Nanti semua tanda saya praktekkan latihannya ya dengan via rekaman insya Allah. Siap Bapak Ibu sekalian? Polanya sudah dikenal ya. 1-1-1, 2-2-3 ya. Siap. Oke, saya praktekkan langsung. Saya 1 kali, semua 1 kali. Nah, ini lebih mudah insya Allah Bapak Ibu sekalian. Untuk tanda fathah bertemu alif bengkok ya. Untuk tanda fathah bertemu alif bengkok, ini selalu ada di akhir ya, selalu ada di akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini insya Allah mad-madnya atau mad panjang 2 harokatnya hanya di akhir semua nih, lebih mudah ya. Oke, siap. Kita praktekkan. Yunha, silakan. Yunha. Us'a. Us'a. Yurma. Yurma. Tunwa. Tunwa. Atau kita langsung pola ya. Mohon maaf, kita langsung pola saja. Yang tadi 1-1 udah ya, yang atas ya. Langsung ke 2-2-3. Yunha us'a. Yunha us'a. Us'a yurma. Us'a yurma. Siap, berikutnya. Tunwa. Tunwa. Nunha. Nunha. Tusqo. Tusqa. Tunwa nunha. Tunwa nunha. Nunha tusqo. Nunha tusqa. Tunwa nunha tusqo. Tunwa nunha tusqa. Ini kebetulan di ujung semua ya, jadi insya Allah lebih mudah. Berikutnya. Yu'na. Yu'na. Nurfa. Nurfa. Ukfa. Ukfa. Yu'na nurfa. Yu'na nurfa. Nurfa ukfa. Nurfa ukfa. Yu'na nurfa ukfa. Yu'na nurfa ukfa. Oke, siap ya. Kita coba ya, Pak Ambar. Rumusnya 1-1-1, terus 2-2-3. Ya, silakan. Jadi 1-1 dulu, baru 2-2-3. Yunha. Ya. Us'a. Yurma. Yunha us'a. Us'a yurma. Bagus, Pak. Terus. Yunha us'a yur. Oh iya, ya. Ya, Pak. Yunha. Yang atas ya, yang 3 lupa ya. Mohon maaf. Ya, yang 3-nya coba diulangi, Pak. Ya. Yunha us'a yurma. Oh iya, bagus. Berikutnya yang kedua. Tunwa nunha tusqo. Tunwa nunha tusqo.
tun wa nun ha tusqa. Bagus, Thayyib, Pak. Berikutnya. Yukna nur fa Yu'na. yukna nur fa ukfa yukna nur fa ukfa yukna Iya, bagus, nur Thayyib. fa ukfa. Nah, alhamdulillah, Pak. Bagus, Pak. Pak Ambar ya. Dilatih terus insya Allah biar lidahnya semakin apa namanya ringan insya Allah ya. Yuk, Ibu Eriga sama 1 1 1 2 2 3. Yunha, us'a, yurma, yunha, usma. Ulang. Ya. Yunha, ulang. Yunha, us'a, yurma, yunha, us'a, ulangi Ustaz. Yunha, us'a, yurma, Nah, gitu Bu. Berikutnya. tunwa, nunha, tusqo, tunwa, nunha, nunha, tusqo, tunwa, nunha, tusqo, Ya. yukna, nurfa, ukfa, yukna, nurfa, yukna, nurfa, nurfa, ukfa, Ya. yukna, nurfa, ukfa. Alhamdulillah Ibu Eriga lancar ya. Lanjutkan. Berikutnya Ibu Natalia. Yunha, us'a, turma, Yurma. yurma. Ulang ya. Ya, silakan. Yunha, us'a, yurma. Yunha, us'a, yurma. Yunha, us'a, yurma. Iya. Tunwa, nunha, tusqa, tunwa, nunha, tusqa, tunwa, nunha, tusqa, yu'na, nurfa, ukfa, yu'na, nurfa, ukfa, yu'na, nurfa, ukfa. Naknya kurang Bu. Yu'na nur. Yu'na, nurfa, ukfa, yu'na, nurfa, ukfa. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah Bu ya. Ibu Natali, bagus. Berikutnya Ibu Mardiana. Iya, Ustaz. Yunha, us'a, yurma, yunha, us'a, yurma, Ulangi. nunwa, tunha, tusqa, Nun ha Bu ya. Nun ha. nunha, tunwa, nunha, tusqa, Ya, dua-dua. tunwa, nunha, tusqa, Dua-dua dulu Bu. Dua-dua dulu. tunwa, nunha, tusqa, Tiga. yu'na, Barusan nuru. dua Oke. tiga Bu. Iya, Tunwa nunha. Dua lagi. Nunha tusqa. Baru tiga. Tunwa nunha tusqa. Nah, itu.
ulang ya Ustaz. Ya, silakan. Tunwa, nun ha, tusqa, Nah, dua-dua. tunwa, nun ha, tusqa, Nah, diulangi. Tadi yang dua pertama belum, Bu. Dua pertama belum. Tun wa nun ha. Nah, itunya. tunwa, nun ha, Dua lagi. tusqa. Gitu Nah, Ustaz. baru tiga. Tunwa, nun ha, tusqa, Nah, gitu. Sip. yu'na, nurfa, ukhfa, yu'na, nurfa, ukhfa, Ya, tiga. yu'na, nurfa, ukhfa, Satu kali lagi, Bu. Lebih mengalir, nyambung. yu'na, nurfa. Ya Allah, Ya, astagfirullah. nyambung. Yu'na, Yu'na nurfa nurfa, ukfa. ukhfa, yu'na, nurfa, ukhfa. Nah, bisa insya Allah. Ya, kalau misalkan diulang-ulang, insya Allah yakin bisa. Ya. Oke, lanjutkan dulu. Ibu Hani, silakan. Yunha us'a yurma. Yunha us'a yurma. Yunha us'a yurma. Ayu, apa namanya? A-nya kurang sedikit barusan. Us'a Yunha us'a yurma. Nah, itu. yunha us'a yurma. Nah, diusahakan sampai nyambung. Diulangi, Bu, sampai nyambung. Yunha us'a yurma. Tunwa nunha. Tiganya belum, Bu. Yang tadi. Oh, iya. Yunha us'a yurma. Yunha us'a yurma. Yur. Nah, diulangi sampai nyambung, Bu. Yunha us'a yurma. Nah, gitu ya. Tunwa Berikutnya. nunha tus'a. Satu, baru 2, 2, 3. Rumusnya, Bu, rumusnya. Satu dulu. Tunwa nunha yus'a. Satu dulu. Tunwa Tunwa nunha. Satu dulu. nunha Nah, tusqa. iya. Nah, 2. Tunwa nunha yusqa. Tusko. Tusqa. Nunha Tunwa tusko. Yang tengah dulu, yang tengah. Nah, itu. Terus yu'na nurfa uqfa. nah, satu, Bu. Diusahakan harus satu. Nurfa ukfa. Nurfa uqfa. Yu'na nurfa uqfa. Yu'na nurfa uqfa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi konsep ini insya Allah nantinya ketika Bapak Ibu sekalian melihat kalimat-kalimat yang lebih panjang akan terbiasa karena kita sudah melatih nyambung. Karena yang paling sulit atau yang sering terjadi kenapa banyak yang kepanjangan dalam membaca mad panjang 2 harokat yang mana huruf itu tidak mempunyai mad. Misalkan yang tadi ya. Nah, ini contohnya. Masih kalau misalkan ada yang ya mungkin di antara kita atau saya pun juga dulu belajar gitu ya. Ketika belajar itu paling sulit itu adalah menyambungkan kata dengan kata. Ya, betul tidak? Ya, menyambungkan kata yang ini dengan kata yang ini. Dikarenakan kita agak delay di sini, biasanya baknya agak kepanjangan. Dikarenakan kita mikir huruf yang di sini. Ini hal biasa ya. Makanya saya bikin pola seperti ini biar lebih mudah. Nantinya biar lebih mudah dan lebih nanti akan coba deh. Insya Allah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah
nanti di akhir akan kita rasakan, ya, di akhir pertemuan kita nanti di bulan ini akan kita rasakan perbedaannya. Ketika ibu bapak placement test di awal, ketika di akhir nanti kita akan rasakan. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan waktu itu gitu kan ya, bisa dirasakan juga oleh bapak ibu insyaallah ya. Nah, jadi polanya gitu. Yang paling sulit memang yang ketika menyambungkan ya. Contoh misalkan kalau kita belum melatih seperti ini, pasti bacaannya terkadang suka gini. Khotoba yuba'u khotama. Nah, ini kepanjangan-kepanjangan di huruf yang tidak mempunyai mad. Nah, ini ya. Kalau yang ini latihannya lebih mudah karena ujung-ujungnya panjang ya. Fathah bertemu alif bengkong itu di ujung, rata-rata di ujung ya. Tapi nanti kita akan merasakan di pola-pola yang berikutnya ngacak tuh ya, ada yang tengah, ada yang akhir misalkan ya. Oke, seperti itu insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah saya sampaikan kembali, kita belajarnya akan lebih perlahan-lahan dan juga bersabar ya untuk belajar karena ini pola yang sudah diatur sehingga Bapak Ibu sekalian, harapan saya ketika mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlalu berat ya. Kalau misalkan sudah mulai merasa berat misalkan, nah itu harus dikurangi nanti untuk pelatihannya ya. Maksudnya lebih diperlamban lagi insya Allah ya. Nah, bagaimana untuk mengukur itu semua, yaitu dengan talaki, dengan tes gitu ya. Bukan tes untuk memberikan nilai, tapi untuk memantau Bapak Ibu sekalian sampai mana cara praktiknya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan kelancaran dalam membaca gitu kan ya, dan juga mendapatkan caranya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dulu saya melancarkan baca seperti ini. Contoh misalkan ya, ada ayat seperti ini misalkan. Dulu ketika dikarenakan kebetulan saya belajarnya pas waktu itu 23 tahun ya, dari nol banget. Jadi karena sudah dewasa gitu kan ya, karena sudah dewasa jadi apa yang disampaikan itu lebih diresapi lah gitu ya. Kalau anak-anak kan biasanya lempeng-lempeng aja gitu kan, kalau kalau diberikan materi apa ya kemana gitu kan. Kalau sudah dewasa kan biasanya dipahami dulu ya apa yang kita pelajari. Nah, dulu saya mempraktekannya gini Bapak Ibu sekalian ya, dikarenakan saya sudah melatih misalkan mad panjang 2 rakaat. Nah, bacanya setengah-setengah, diputus-putus. Innalladzina kafaru sawa'un innalladzina kafaru sawa'un. Kurang lebih seperti itu nanti latihannya itu ya. Jadi untuk melatih membaca sebetulnya tidak usah tergesa-gesa ingin cepat beres atau tidak usah tergesa-gesa ingin mengejar hataman ya. Dulu pernah saya ingat karena Ramadan itu sering banyak yang menghatam ya, tapi saya punya konsep sendiri gitu ya waktu itu punya konsep sendiri. Saya pikir daripada menghatam daripada cepat-cepat daripada cepat baca kita cepat hatamnya tapi bacaan kacau gitu kan ya, bacaan tidak sesuai. Terus kita berlomba-lombanya mengejar hatamannya gitu kan ya. Nah, saya dulu waktu itu ambil konsepnya enggak seperti itu. Yang penting saya bisa baca di bulan Ramadan ini lancar gitu kan. Waktu itu ya. Jadi bukan kuantitas yang dikejar tapi kualitasnya, terus kualitas. Setelah kualitas yang kita usahakan nanti akan menyesuaikan. Mengikuti dan juga lebih nikmat Bapak Ibu sekalian. Lebih nikmat. Misalkan saat ini membaca Al-Quran masih terbata-bata misalkan ya, masih terbata-bata, masih banyak tertukar huruf, masih banyak yang terbaca panjang misalkan seperti baknya kepanjangan ketika nyambung dengan yuk gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi kita mengejar kuantitas, kuantitas gitu kan. Wah, pokoknya bulan Ramadan harus hatam gitu kan ya. Bisa saja, tapi nanti dampaknya apa? Dampaknya lidah kita akan terbiasa salah, gitu kan ya. Tapi kalau kita mempertahankan kualitas, nanti lidah kita semakin mahir,
semakin lancar meskipun kuantitas belum bisa kita kejar, tapi insya Allah kualitas ini yang akan sedikit demi sedikit akan menghasilkan lebih nikmat daripada mempercepat atau mengejar kuantitas, ya. Kualitas itu lebih penting, ya, apalagi kita disarankan harus bertalaki atau ya seperti ini Bapak Ibu sekalian, sudah siap belajar, sudah mempersiapkan mentalnya juga, sudah mempersiapkan segalanya gitu kan ya. Apapun pokoknya yang diajarkan oleh guru misalkan itu kita praktekkan, ya. Misalkan dicek satu persatu, gak apa-apa. Silakan dipraktekkan arahannya, terus dicoba, kalau misalkan ada koreksi dipraktekkan lagi, itu yang akan membuat Bapak Ibu sekalian lebih lancar, ya. Kalau sudah enak dengan seperti ini, ketika diinstruksikan, diperbaiki, langsung diperbaiki oleh peserta, itu insya Allah akan berdampak lebih bagus nantinya, ya. Maka dari itu ini insya Allah Bapak Ibu sekalian ini baru melangkah, ya, baru melangkah sedikit demi sedikit. Terus kita membuat kuncinya dulu, ya, membuat kuncinya dulu sehingga kunci ini bisa membuka mad-mad yang berikutnya, ya. Kalau mad 2 harakat sebagai kunci sudah jadi kuncinya, baru kita bisa membuka ilmu yang lain, insya Allah akan lebih lancar dan akan lebih mudah dipahami, ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kita batasi saja untuk materinya. Saya akan rekamkan semua tanda, ya. Tanda fathah bertemu alif bengkok, terus fathah berdiri, kasroh bertemu ya mati, kasroh berdiri, domah bertemu waw sukun, dan domah terbalik. Ini nanti saya rekamkan, usahakan Bapak Ibu sekalian dipraktekkan, ya. Nanti biar apa? Biar minggu depan Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa langsung praktek. Ingat, polanya boleh dipraktekkan yang ini. 1, 1, 2, 2, 3. Harus, ya. Harus. Untuk kajian atau untuk modul ini diusahakan ya sebetulnya bukan kewajiban sih, ya, tapi kita jadikan wajib deh, ya. Jadi bukan enggak dipraktekkan jadi dosa, enggak, ya. Cuman wajib pola satu-satu itu betul-betul harus, dikarenakan apa? Nanti beda lah, nanti hasilnya akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Saat ini Bapak Ibu sekalian mempraktekkan tadi gimana rasanya? Lebih ringan kan? Lebih ringan, lebih rileks, dan juga bisa mempraktekannya. Bahkan iramanya rata semua sama, ya, tanpa kita sadar itu. Yang biasanya mungkin Bapak Ibu sekalian membaca pas placement test, saya masih ingat, ya, irama-iramanya banyak masih Bismillahirrahmanirrahim, masih banyak yang seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai berubah loh. Asli, ya, sudah mulai berubah. Ini hasil dari kerja keras Bapak Ibu sekalian tentunya, ya. Kalau di sini Sobat Ngaji Official, saya khususnya hanya membantu untuk mengarahkan Bapak Ibu sekalian biar belajar itu kita tahapannya sedikit demi sedikit, tapi kita bisa, ya, sedikit demi sedikit tapi kita bisa, daripada kita memperbanyak memperbanyak teori, memperbanyak latihan tapi tidak bisa terpantau, gitu kan, ya, banyak salahnya, itu yang akan menjadi Bapak Ibu sekalian berat nantinya, gitu kan, ya. Kan kalau misalkan kita mempercepat semakin berat, ujung-ujungnya kan kita jadi malas nih. Belajar kok berat banget, gitu kan, ya. Materinya kok sulit amat, gitu kan. Nah, ujung-ujungnya nanti kita akan angkat koper tuh, ya. Angkat koper itu ya udahan, gitu kan, ya. Nah, saya sedang mempertahankan itu biar apa? Bapak Ibu sekalian biar paham. Proses belajar itu gak usah terburu-buru, tenang saja. Ya, gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa, lebih baik perlahan-lahan, tapi bisa insya Allah, ya. Baik, semangat ya Bapak Ibu sekalian, Pak Ambar, Ibu Eriga, Ibu Natalia, Ibu Mardiana, Ibu Hani, ya. Semangat terus insya Allah. Mudah-mudahan PR-nya nanti dipraktekkan, saya rekamkan. Nanti minggu depan mudah-mudahan Ibu, Bapak semuanya lancar, ya. Langsung kita praktekkan dengan pola. Apa polanya? 1, 1, 1, 2, 2, 3. Banyak pola sekarang, ya. Gak apa-apa. Itu nanti harapan saya, ya. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, modul ini kan ada perubahan, ya, sedikit, ya. Ada perubahan judul Bapak Ibu sekalian. Perubahan judul, saya ubah judulnya. Waktu itu judul yang di modul Bapak Ibu sekalian apa tuh? Modul modul panduan tahsin praktis, ya, itu, ya. Nah, sekarang saya rubah judulnya menjadi
Nah, gitu untuk kan ya. pemula. Nah, sekarang mah dirubah, Bu. Ini yang update-annya ya. Jadi sesuai ilmu itu kan berkembang ya ketika mengajarkan. Yang tadi saja kita dapat dapat pola 1-1-1 2-2-3 itu 2, 3. baru-baru ini ya, baru-baru ini. Untuk pola latihannya ada pola pola angka untuk menghafal tanda, ada pola angka untuk mempraktekkan tanda atau mempraktekkan Bacaan. latihan gitu ya. Nah, jadi sekarang saya rubah judul bukunya itu adalah Solusi Lancar Membaca Al-Quran. Ini mudah-mudahan jadi doa ya. Jadi doa, mudah-mudahan modul ini menjadi solusi Bapak Ibu sekalian. Amin. Tidak hanya menjadi solusi Bapak Ibu sekalian, tapi solusi umat insya Allah bagi yang ingin belajar Al-Quran. Mohon doanya, kita saling support ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh. Ustadz, Ya, boleh. ini judul modul kan diganti ya Ustadz. Apa bisa di-replace materi yang sebelumnya dengan yang boleh sudah diganti? boleh, nanti saya judulnya? update ya. Ya. Nanti sama Kang Gesa di-sharekan. Oke, siap. Kemudian ada yang mau saya tanya lagi Ustadz, mengenai Ya, boleh, Bu. tajwid sama tahsin itu kan skopnya itu adalah makhraj ya, mahrizul huruf ya istilahnya, dan hak huruf dan mustahak huruf. Saya belum ngerti apa maksudnya hak huruf dan mustahak huruf. Oke, siap bahas kita sedikit ya. Ya. Siap, yang ini berarti ya. Ini. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a itohi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini lebih ke ini ya. Makharijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Kalau makharijul itu adalah tempat keluarnya huruf. Ya, ketika ibu misalkan mengucapkan ba. Nah, kira-kira ba yang ibu rasakan di mana tuh bunyinya? Ba. Dari dua bibir ya. Nah, pertemuan bibir atas dan bibir bawah itu makhraj. Ya. Bunyinya hak huruf di setiap huruf ba. Nah, kan kita baca tadi huruf ba ya. Nah, kan ketika kita mengucapkan ba, posisi makhrajnya sudah tahu di antara bibir atas dan bibir bawah ditempelkan. Maka maka keluar bunyinya ba. Nah, itu ya. Jadi pertemuan dua bibir. Nah, terus hak hurufnya apa? Huruf ba ini mempunyai sifat, Bu. Mempunyai sifat. Nah, cara mempraktekkan sifat itu adalah bisa dengan cara mensukunkan huruf ba. Contoh, misalkan kita awali dengan a. Ba itu sukunkan oleh kita. Ab. Oke? Itu haknya, Bu. Haknya harus memantul. Oke, bisa dipahami, Bu? Itu haknya. Sedangkan mustahak, nanti mustahak itu adalah kalau hak sudah jelas ya, setiap huruf mempunyai haknya. Seperti huruf H, makhrajnya di tenggorokan tengah. Nah, haknya harus diucapkan dengan sempurna. H. Itu hak hurufnya. Tapi nanti ada mustahak huruf. Mustahak huruf itu adalah terkadang berubah. Ya, terkadang berubah dari dari aslinya. Contoh misalkan pertemuan mim sukun bertemu dengan ba, atau yang sering kita sebut ikhfa syafawi ya. Nah, ini misalkan contoh alaikum ya. Alaikum. Nah, gini, Bu. Alaikum domah ya, mohon maaf. Kum ba. Nah, itu ya. Ini kan ba itu yang tadi mahrojnya adalah pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Ba. Ketika kita mengenal haknya, huruf ba itu ketika disukunkan, haknya itu adalah memantul atau sifatnya syiddah, gitu kan ya, syiddah dan qalqalah. Tapi suatu saat huruf ba ini akan berubah ketika ada pertemuan mim sukun bertemu ba, yang mana ikhfa syafawi. Maka pengucapannya alaikum ba. Nah, jadi ada pertemuan mim sukun bertemu ba, terjadilah dengungan. Itu, Bu. Itu mustahak. Ya, contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain. Huruf ja, Bu. Huruf ja. Kira-kira keluar hurufnya di mana? Ja.
Oke, dirasakan. Ja, ja. Nah, kira-kira apa tuh? Lidahnya nempel kemana atau bunyinya di mana gitu kan ya? Atau saya langsung saja ya. Huruf ja ini posisinya ada di tengah, Bu. Di tengah ya. Posisinya ada di tengah lidah. Dan ja. Ini posisinya di tengah lidah ya. Oke, saya buka yang ini saja, Bu. Ini ya. Ini saya buka modul yang makhraj ya, nggak apa-apa. Nah, ini Bu lihat. Nah, ini lihat. Huruf ja. Huruf ja di sini ya. Nah, huruf ja di sini, Pak. Apa Bapak Ibu? Ja. Di tengah Ja. ya. Ja. 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 Oke. Ja. Sudah kita Ja. ucapkan ja. Ketika disukunkan, misalkan a dan ja sukun. Jadi gimana? Aja. Aja. Itu haknya. Haknya harus mantul. Ya. Nah, mustahaknya ketika ada min, ada nun sukun atau tanwin ya. Pokoknya saya contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ja. Nah, ya. Ini mustahak. Jadi suatu saat jadi berubah ketika nun sukun bertemu jim menjadi mija, jadi ikhfa hakiki. Nah, bisa dipahami Bu ya? Ya. Banyak. Seperti ko Bu. Ko, posisi ujung huruf ko ini di sini. Nah, huruf kof ya. Huruf kof di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Ko. Ketika disukunkan alko. Ya, ketika disukunkan alko. Ini haknya Bu, haknya harus mantul ya. Nah, ketika min nun sukun bertemu kof, nah mustahaknya akan berubah. Mustahak itu adalah perubahan dari segi baca yang asalnya min ko. Nah, ini apa lebih jelas nih? Min ko berarti haknya sudah ada minnya, min. Haknya ada ya. Ko haknya sudah terpenuhi. Tapi nun mati bertemu kof itu ikhfa hakiki, harus diikhfakan, harus didengungkan. Nah, itu mustahak. Ko, apalagi tebal. Huruf kof itu kan istilah. Ya, enggak seperti yang tadi milja tipis. Kalau ini ko tebal. Ko. Nah, bisa paham Bu sekarang Bu? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi hak dan mustahak itu ya. Jadi memang meluas sih Bu ya, luas sekali. Oke, ada yang lain? Satu lagi Ustadz, boleh Ustadz? Gimana? Saya mau bertanya satu lagi. Oke, boleh silakan. Dengan pemahaman saya yang sangat terbatas ini, saya pernah paham bahwa pelajaran ini kita juga harus tahu nasab, apa istilahnya nasab ya? Riwayat. Ustadz, riwayat. Riwayatnya. Nah, yang kita pegang ini apa ya Ustadz? Riwayat hafaz Bu. Hah? Apa Ustadz? Kalau nggak salah, Ibu pernah nyimak di hari Ahad? Hari Ahad yang saya baru 2 kali ikut hari Ahad. 3 kali atau 2 kali ikut. Iya, karena saya terlambat hari. Nah, iya gak apa-apa. Jadi pernah saya bahas Bu. Pernah saya bahas di pertemuan entah keberapa, dikarenakan kita sebetulnya kurang lebih sudah mulai mau 1,5 tahun gitu kan, atau 2 tahun ya, lupa lagi ini. Saya baru. Iya. Jadi kalau kajian hari Ahad itu memang dari sebelum Ramadan kalau nggak salah ya. Dari sebelum Ramadan sudah jalan Bu. Ya. Jadi materi itu sudah semua dibahas di situ. Jadi kita sebetulnya belum masuk ke tahap itu ya. Nah, cuman boleh kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu bagus, jadi ilmu untuk yang lainnya. Kita sedang membahas riwayat Hafs Thoriqoh Syatibiyah, Bu ya. Riwayatnya Hafs itu nama orang ya. Jadi bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dalam Mushaf Al-Qur'an Indonesia itu adalah riwayat Hafs. Gimana Bu? Maaf, saya menginterupsi. Tulisannya bagaimana? Hafaz. Apanya? Cara tulisannya. Hafaz. Pakai Z. Hafaz itunya. Kalau gak usah Hafso ya. Hafaz. Atau sin. Lupa lagi kalau misalkan dihurufkan, saya lupa ya. Iya,
Ada di sini kalau nggak salah. Sebentar Bu, sebentar. Di tahsin ini ada. Sebentar ya, ada Bu, ada. Biar saya juga murojaah untuk tulisan. Biasanya nggak ditulis Arab sih ya. Nah di sini Bu, Tulis bahasa Indonesia. hafaz. Nah ini nih. Tuh di sini Oke, juga siap. nggak, bukan Arab sih ya. Hafaz, Tuh, tulisan hafaz ya. bahasa. Hafaz itu Mana Ustaz? kalau nggak salah mah sin ya. Nah ini nih. Sebentar, di sini hafaz itu Hisham Ibnul Dakwan. Sebentar Bu. Akan Ini sampai Kiroat akan. An Itu Ashim ada nih. Ustaz 5B. Nah ini nih 5B. yang paling bawah nih Bu ya. Nah ini jalur riwayat Bu ya. Jadi Ya. mengenal 7 imam Kiroat Sab'ah dan para perawinya itu kan ya. Kiroat Sab'ah adalah istilah yang digunakan untuk membaca Al-Quran yang disandarkan kepada 7 imam Kiroat. Nah ini yang jadi sandaran kita. Yang 7 imam Kiroat ini sanadnya ke Rasulullah ya, seperti itu. Yang pertama ada Imam Nafi' Al-Mahdi ya, dari 2 orang perawi kiroatnya yang terkenal yaitu Qalun dan Waras. Nah, seperti bacaan Waras tuh. Bacaan Waras seperti Al-Fatihah itu kurang lebih seperti ini. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu Bu. Jadi jalur-jalur ada Oh. bacaan-bacaan yang aneh gitu kan bagi kita mungkin ya. Ya. Nah, terus ada Al-Bazi, Unbul, Ad-Duri, Asusi, banyak kan? Riwayat itu banyak Bu, bukan hanya satu. Nah, cuman yang kita itu hanya satu. Nah ini tulisan Latinnya gini ya. Ya. Untuk Arabnya sepertinya hafaz ya. Hafa gitu mungkin ya. Hafaz. Nanti saya cross check untuk tulisan Arabnya ya, mohon maaf. Oh, benar, Ustaz. Ya. Ya. Ya alhamdulillah ada apa namanya, ada pertanyaan dari Ibu, jadi murojaah untuk saya seperti itu. Mohon maaf ini suaranya. Jadi 7 imam qiraat ini semuanya riwayatnya kepada baginda Rasul ya, dapat jalurnya. Iya. Jadi gini, pernah dibahas oleh guru kita juga, mungkin nggak apa-apa. Sanad, ya sanad. Nah itu. Istilahnya Nah, jadi, sanad gitu ya, Ustadz ya? Iya sanad Bu, Sanad, ya. ya. Sanad dan juga bersandar kepada bacaan Rasul. Dan ini sudah janji Allah ya, sampai sekarang Al-Quran itu akan terjaga, bahkan sampai akhir kiamat akan terjaga gitu ya untuk bacaan ini. Nah, jadi riwayat itu belasan. Ini yang terkenal aja Bu, ini ya. Ini yang terkenal doang, ini 1 2 3 4 5 dari imam-imam yang 7 itu, ini yang terkenalnya, yang terkenal yang tersebar di dunia ya. Nah, sisanya mana? Sisanya ada, cuman belum tersebar ke seluruh dunia, tapi hanya tersebar di kalangan para ulama saja. Nah, itu ya. Nah, jadi yang di Indonesia itu ternyata yang tersebar itu adalah Imam Hafiz ya. Hafiz, torikohnya banyak. Torikoh juga Bu. Jadi jalurnya itu kalau kita pelajari kan riwayat itu belasan lah ya. Riwayat itu belasan. Salah satunya adalah mengenal 7 imam. Dari 7 imam ini bukan berarti hanya 7 imam, sebetulnya banyak sekali seperti di kita Bu. Seperti di kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama kita di Indonesia kan banyak sekali, bisa ribuan kan? Ya, bisa ribuan. Tapi yang dikenal oleh kita di media misalkan, seperti misalkan ya Ustadz Adi Hidayat misalkan, ada Agim, nah gitulah. Ya kurang lebih yang dikenalnya. Nah, itu yang lebih populer. Nah, ini yang lebih populer ini ya. Nah, terus muridnya apakah 2? Gak mungkin 2, pasti banyak. Ya. Tapi ada yang dipercaya gitu kan. Seperti saya saja misalkan contoh ya. Saya sampai sekarang belum ada pendamping Bu. Ya pendamping itu asisten yang bisa sama dengan saya gitu kan. Gak ada. Sulit banget gitu kan untuk mencari yang bisa sama penyampaiannya seperti ya gurunya gitu kan. Itu kan susah. Nah, sama ini pun juga saya yakin kenapa jangan ini aja. Misalkan Rasulullah mempunyai sahabat. Kan sahabatnya banyak, tapi ada yang dikhususkan untuk menyampaikan
Al-Qur'annya. Dikhususkan untuk menulis Al-Qur'annya. Nah gitu. Ya, jadi ada tugas-tugasnya gitu ya. Nah, Ya. bahkan di sini nanti di riwayat-riwayat ini ada yang satu guru tapi beda riwayat. Contoh misalkan saya guru, saya punya 2 murid, Bu. Saya mengajarkan murid yang A itu riwayat apa misalkan, Oh, tapi yang B saya berikan riwayat yang lain. iya. Tapi suatu saat murid saya bertemu dua-duanya. Tidak sama. Ketika itu membacakan ayat sama tapi kok gak sama gitu kan. Selisih, ya. Nah, perselisihan di situ. Nah, ini salah satunya pernah pernah kasusnya itu di zaman para sahabat itu, kalau nggak salah Umar sama siapa ya? Sahabat Umar sama, aduh saya lupa lagi ya. Jadi suatu saat Umar itu mendengarkan ada sahabat yang lain membacakan ayat tapi kok beda dengan Umar gitu kan. Langsung didekati, kok beda bacaannya dengan saya gitu kan. Nah, ketika ada perselisihan, langsung menghadap kepada Rasulullah dua-duanya. Terus yang pertama membacakan ayat yang sama, kata Rasulullah, betul bacaannya seperti itu. Terus Umar membacakan ayat yang sama, betul bacaannya seperti itu. Nah, gitu. Jadi dua-duanya betul, cuman beda jalur. Beda ya, kalau sekarang mah kan riwayat. Kalau dari Rasulullah bacaannya dari malaikat Jibril tetap. Jadi Rasulullah itu Iya. dari riwayat-riwayat yang sudah pernah saya ketahui itu, jadi Rasul itu ketika beres Al-Quran satu riwayat itu meminta lagi kepada malaikat Jibril, apakah ada bacaan yang lain selain ini? Disampaikan lagi oleh malaikat Jibril gitu. Maksudnya cara baca, Cara yang baca, ditanya, cara baca kalau ditanya ya cara sama baca Rasul. ya. Jadi bacaannya ada yang beda. Cuman memang mayoritas atau misalkan secara keseluruhan mah bacaannya sama. Cuman beda-beda dikit ya. Jadi seperti waras dan waras dan hafaz misalkan ya. Bedanya kalau waras itu kalau misalkan mad silahnya itu dibaca 2 misalkan ya. Kalau hafaz kan dibaca terkadang dibaca sukun ya. Waros terkadang dibaca 6 juga gitu. Jadi ada bab-bab yang seperti itu. Mungkin memang masih jauh sih Bu ya untuk Ya, pembahasan ini. tapi pengetahuan. Tapi kurang pengetahuan. lebih seperti itu ya, kurang lebih Ya. seperti itu. Jadi misalkan kalau ada bacaan yang aneh, misalkan ya, seperti ini nih. Waros ya. Imam Waros yang saya pelajari baru beberapa tahap di juz 1. Contohnya Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah misalkan kita buka. Ini mohon maaf gak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi ilmu. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim itu satu ayat. Jadi nyambung ya. Jadi Alif Lam Mim itu bukan termasuk ayat, tapi nyambung dari Alif Lam Mim sampai lil muttaqin. Itu Imam Waros, Waros. Terus di sini yang beda lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang beda? Alladzina yu'minuna, terus ada wa yuqimuna as-salata. Ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada bacaan-bacaan yang ya seperti itulah Bu ya. Ya, Saya ada selisih. ya, Ya. memang ada perselisihan ya. Jadi di sini juga dibahas. Nah, ini pernah saya juga membahas ini ya. Jadi ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Tak ini. Saya garis bawah ini. Menurut sebagian ulama qiraat, nah ini nih yang diperselisihkan. Nah, ini Bu. Nomor ayat, bacaan juga sama ya, menunjukkan bahwa ayat tersebut diperselisihkan nomor ayatnya menurut sebagian ulama qiraat dianggap sebagai akhir ayat dan menurut sebagian lagi dianggap bukan sebagai akhir ayat. Contoh nih, nah ini kalau yang atas yang ini ya, yang ini adalah bacaan yang ini aja Al-Baqarah nih, Al-Baqarah. Nah ini Bu, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, nah ini yang ini ya. Ini di atas berarti ya. Nah ini. Kalau kita membuka Kolun, Waras, Kunbul, Al-Bazi, Ad-Duri dari Abu Amr, As-Susi, Syubah, Hafaz, Kholaf, Kholad, Abdul. Ini berbagai riwayat nih ya. Nah di sini ada. Nah ini bedanya apa? Nah contoh misalkan di sini bedanya adalah kalau di riwayat yang lain yang membuka ini ya, yang membuka riwayat Hisham Ibnu Dakwan,
Di atas terhitung 2 ayat, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Nah, kalau riwayat Hafs walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Lihat ya, ini perbedaannya. Yakdzibun, kalau riwayat yang lain yukadzibun. Nah, ini bukan salah tapi memang bacaannya seperti itu, Bu. Bima kanu yukadzibun. Kalau kita membaca riwayatnya Hisham ibnu Dakwan. Kalau misalkan membaca riwayatnya selain ini, maka dibaca sama normal ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu ya. Ya, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan bisa disusun juga ini nih ya untuk pembahasan yang ini. Ya. Oke, ada yang lain? Satu lagi boleh? Sudah paham Ibu ya barusan ya? Kurang lebih Insya Allah, ya. untuk wawasannya seperti itu. Iya, untuk wawasan Ustaz. Baik, yang lainnya sudah cukup ya? Kalau tidak ada lagi sepertinya memang harus dicukupkan. Sudah jam 10 soalnya. Oh iya. Maaf, Oke, Ibu Eriga ya. Ya. Baik, semangat Ibu Eriga. Insya Allah Pak Ambar semuanya ya, Ibu Natalia, Ibu Mardiana, Ibu Hani, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang. Diusahakan, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah lancarkan ya untuk kegiatannya, dan juga mudah-mudahan doa Bapak Ibu sekalian untuk ingin membaca lancar, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, seperti biasa kalau misalkan ada masukan, ada kesulitan boleh langsung diinformasikan ke Kang Gesha ataupun Teh Syifa boleh ya. Nanti insya Allah kita akan selalu evaluasi ya untuk materi ini, dan insya Allah materi ini sudah diarahkan dengan perlahan-lahan ya, tidak terlalu cepat, tapi insya Allah mudah-mudahan kita mengejar hasil yang maksimal dulu ya daripada banyaknya materi yang disampaikan insya Allah ya. Baik, mungkin hanya itu yang disampaikan. Saya cukupkan dulu, saya tutup dulu ya untuk kajiannya, nanti dilanjutkan oleh Kang Gesha barangkali ada yang ditanya barangkali ada yang mau disampaikan ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua dan Allah senantiasa memberikan kita ganjaran pahala yang banyak lagi insyaallah ya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Mohon maaf Kang Terima kasih, Gesha. Ustaz. Iya, Ya, nggak selalu apa-apa. akhir waktunya ini. Masya Allah ya. Oke, nggak apa, luar biasa semangatnya juga dari Ustadz dan juga Bapak Ibu semua. Tidak menyurutkan semangat walaupun makin malam. Sekarang nggak kerasa di sini sudah menunjukkan pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah untuk ilmu yang disampaikannya pun luar biasa. Dan tentunya tidak sedikit ilmu baru juga untuk Geza pribadi dan mungkin juga untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti kita akan coba latihan lagi Bapak Ibu ya di luar kelas privat ini. Dan kalaupun nanti jika ada PR lagi nih dari Pak Ustadz, nanti Geza akan infokan di grup. Dan karena sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal, bahwa untuk kelas privat tahsin ini akan lebih banyak interaksi dan juga akan banyak prakteknya Bapak Ibu. Jadi harapannya kan untuk kedepannya kita dari segi bacaan pun akan lebih baik lagi dan sesuai dengan hukum juga kaidah tajwidnya. Nah, insya Allah kita berproses semuanya Bapak Ibu dan tetap terus bersemangat. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, kemudian diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah untuk informasi-informasi berikutnya akan bisa sampaikan di grup WhatsApp-nya. Dan mari kita akhiri untuk kelas tahsin ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat beristirahat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Kang. Maka terima kasih Bapak Ibu semua. Izin, Selamat malam.